jaminan kepastian hidup. Semakin hari kesulitan makin bertambah-tambah, kejahatan makin bertambah-tambah, kasih menjadi dingin dan tawar. Hanya ada satu tempat di mana kami masih bisa merasakan kasih. Hanya ada satu tempat di mana ada pengharapan, ada jalan keluar, ada kekuatan bagi kami, yaitu ketika kami ada dalam hadirat-Mu yang kudus. Buat jemaat di tempat ini Tuhan, betul-betul merasakan haus dan lapar, bergantung penuh kepadamu di hari-hari yang makin jahat dan makin sukar ini. Bapa, Engkau mengurapi hamba dengan pengurapan yang baru. Kuasa, wibawa, otoritas Allah turun di dalam pelayanan hamba. Setiap penjabaran firman Tuhan boleh ditangkap dengan baik oleh jemaat. Roh Kudus menguraikan bahwa setiap perkataan pemaparan yang hamba akan sampaikan. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau diajar, mau dibentuk, mau dikoreksi, mau dibawa makin serupa ke arah Engkau, menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Kami juga menyerahkan Tuhan kekasih-kekasih yang akan beribadah lewat program nanti sore dengan YouTube. Engkau juga berkati dimanapun saudara-saudara kami berada. Dan Engkau juga memberkati anak-anak kami di kelas sekolah minggu yang sebentar juga akan menerima tubuh dan darah-Mu seperti kami di ruang utama ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan jemaat kembali. Ya, di nama Tuhan. Para pelayat yang bisa ambil bagian tamborin mungkin bisa. Singer dan bisa turun di bawah juga. Ya, kecuali pemain musik dan pemain musik ada berapa? Ada 4. Boleh ini di sini. WL dan singernya di sini. Pemain musik turun. Karena saya lebih suka orang berhadapan begini supaya bisa lebih menangkap baik ya. Tapi karena keadaan jadi dengan tidak mengurangi perhatian, dengar firman Tuhan dengan baik ya, tidak boleh banyak bicara di situ. Baik, kita akan membahas firman Tuhan masih seputar karakter Kristus. Kemarin kami baru menyelesaikan rapat kerja wilayah. Saudara, dalam gereja Petrol Indonesia ada jemaat lokal. Kalau disebut jemaat lokal itu kita. Jemaat GBI Sola Fide, Sola Gracia, GBI Zaitun, GBI itu jemaat lokal. Setahun sekali kami harus duduk bersama para gembala-gembala dan pengurus GBI tingkat kota, tingkat kabupaten setahun sekali ya, membicarakan langkah-langkah apa yang harus kami kerjakan dalam 1 tahun menggembalakan jemaat, pekabaran Injil, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Dan setelah semua kabupaten, kota rapat ya membicarakan program yang akan dijalankan, baru kemudian ada namanya sidang majelis daerah. Ya, itu seluruh daerah provinsi, satu provinsi bersidang ya. Hasil-hasil yang kami bicarakan di wilayah, di kota dan di kabupaten kami bawa ke rapat kerja daerah. Yang hadir tentu di sana tidak semua ya, hanya gembala-gembala, pejabat-pejabat tertentu. Dan 4 tahun sekali kami bersidang di Jakarta yang namanya sidang sinode ya.
Ini jemaat harus tahu. Jadi jemaat bukan sekedar jadi anggota di sini atau simpatisan di GBI Sola Gracia, tidak tahu ini gereja apa. Ya, Gereja Bethel Indonesia itu masuk dalam organisasi PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta. Ya, jadi kita ada nomor induk yang dikeluarkan Kementerian Agama, sehingga kita bukan gereja yang liar, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara harus tahu, dan kalau tahu kan jadi cinta, jadi bangga dengan organisasi gereja, ya. Dan 1 tahun ini tema yang kami usung dalam bekerja, ya, dan itu harus turun ke jemaat-jemaat lokal, adalah secara nasional, ya, GBI mau bawa jemaatnya semakin serupa ke arah Kristus. Jadi setiap gereja harus mengajarkan anggota jemaat membawa makin hari makin serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Tapi untuk kami kerja, para hamba Tuhan, dalam tahun ini kami punya temanya menjadi gereja sehat yang melakukan penanaman gereja baru. Nah, menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat yang bagaimana? Gereja yang kembali pada gambar Kristus. Gereja yang punya karakter sifat-sifatnya seperti Kristus. Itu yang sedang kita bahas. Apa sifat-sifat dan karakter Kristus? Dia maha pengasih, dia mengampuni, dia sabar, ya, dia rendah hati, dia bertanggung jawab, dia berkomitmen dengan misinya pada waktu datang ke dunia. Nah, gereja harus menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Tentu saja tidak otomatis saudara bisa sempurna, tetapi ada kemauan dari kita, ya. Bukan cuma kita, Rasul Paulus sendiri di Alkitab mengatakan, aku sendiri belum tahu apakah aku sudah mendapatkannya. Maksudnya mendapatkan kesempurnaan itu, ya. Padahal kita tahu Rasul Paulus luar biasa, tapi dia sendiri mengatakan, aku sendiri belum tahu, tidak tahu aku sendiri apakah sudah mendapatkan kesempurnaan itu atau belum. Tetapi kata Rasul Paulus, aku berlari sedemikian rupa. Nah, kalau dibilang berlari pakai keterangan di belakangnya sedemikian rupa, artinya berlari dengan ada sasaran, ada tujuan. Sedemikian rupa artinya memperhatikan. Waktu lari itu lihat ada batu kerikil dan sampai kejungkel di jalan, jatuh, gagal dalam pertandingan iman, ya. Rasul Paulus bilang dia berlari sedemikian rupa dan dia fokus kepada Tuhan. Nah, jadi demikian juga gereja-gereja kita ini, ya, harus menjadi gereja yang makin sehat dari hari ke hari. Bukannya jadi anak Tuhan makin hari hidupnya makin bobrok, makin hancur, makin bergelimang dosa. Tidak. Tapi kita akan menjadi gereja yang sehat. Lalu kalau dia sudah dewasa, kayak pohon tertanam, bertumbuh, dia harus berbuah, ya, menjadi gereja yang sehat dan melakukan penanaman gereja baru, ya. Ada banyak gereja-gereja yang sudah ada kemarin dalam rapat kami yang gak sehat, yang lama-lama akhirnya gereja itu tutup. Wah, saudara mungkin kaget, ada GBI, ada gereja yang ditutup, ya, ada, itu terjadi gitu. Saudara melihat, saudara ingat dulu kita pernah sempat numpang ibadah di belakang pom bensin Kamke. Gereja itu udah tutup, sudah tidak ada orangnya, tidak ada pendetanya, ya. Saya tidak perlu lagi menyebut nama gereja-gereja yang kemarin dalam pembicaraan, dalam rapat yang tutup karena lama-lama jemaatnya habis, tidak ada yang datang. Dan itu sangat
menyedihkan. Itu baru di Jayapura. Maka kita harus giat ya beribadah. Kita mau jadi gereja yang sehat, pengajarannya harus sehat, administrasinya harus sehat, kepengurusannya harus sehat, ya mulai dari pengurus sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah kaum bapak, ibadah kaum wanita, kepengurusannya pengurusnya harus sehat. Kalau pengurusnya lama-lama loyo rohaninya, ibadah-ibadah, bidang-bidang pelayanan ini melempem, ya. Makanya saya selalu giat, keras, mengingatkan pengurus, ya, mengingatkan majelis, ingat tugasnya, kerjakan. Karena lama-lama gereja bisa sakit. Kalau udah sakit bisa mati. Artinya apa? Bubar untuk gereja. Tidak mudah untuk gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh sehat, ya saudara. Dan kalau kita sudah dewasa, kita sehat, kita harus menolong gereja-gereja yang sementara ini lagi sakit, gitu, ya. Yang kita tolong apa? Pengajarannya. Yang kita tolong pendampingan, pengembalaan, ya, seperti gereja-gereja yang kita bantu, mereka kan tetap komunikasi. Tetap kita bantu arahkan pengembalaan. Karena saya selain membantu mereka, saya juga kan pengurus di Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia. Gereja yang bangunannya belum selesai kita bantu, kita bantu Putali, kita bantu Dosai, ya banyak yang sudah kita bantu. Jadi kita harus jadi gereja yang sehat dan melakukan penanaman gereja baru. Nanti kalau di sini ada pekerja-pekerja yang punya hati menggembalakan, misalnya Richard gitu ya, ada tanda-tanda sebagai seorang gembala, dia mau merintis, silakan bukan berarti dilepas kosong-kosong begitu, seperti kita melepas pendeta Julius, ya. Kita mendoakan Thomas, kita mendoakan Ibu Rizke, diutus secara resmi di depan jemaat. Bahkan kita bantu sampai jadi gerejanya, ada jemaatnya. Nah, ini kalau kita mau menggenapi firman Tuhan, salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah percepat pekabaran Injil. Ya, makin dipercepat pekabaran Injil, makin dipercepat. Tidak ada lagi orang yang tidak dengar Injil, maka kedatangan Tuhan juga akan tiba. Banyak tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah penuhi amanat agung, jadikan segala bangsa murid Kristus. Ini makin cepat penginjilan, tuntas penginjilan, Tuhan juga akan datang. Ya, kehidupan ini tidak akan makin enak, saudara. Ya. Kehidupan ini akan semakin menyesakkan. Sekarang aja saudara sudah merasakan kan, harga-harga mulai naik, isi bensin naik, minyak goreng naik. Karena kita ada di penghujung, barang-barang dari barat, dari tengah datang ke timur, kontainer naik. Yang pedagang yang pakai kontainer, pahamnya kontainer naik, harga kontainer pengiriman barang. Nah, karena harga pengirimannya naik, ya otomatis barangnya harganya jadi naik gitu ya. Terus saudara mungkin tanya, kalau sudah naik kapan turunnya? Kalau sudah dinaikin gitu nggak akan turun-turun, saudara. Yang ada nanti bisa naik lagi ya. Terus kita mau salahkan siapa? Saudara mau salahkan presiden, para menteri? Tidak ada yang disalahkan, karena memang begitulah keadaannya menjelang kedatangan Tuhan. Makanya kita harus jadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu jadi seorang pengelola yang cakap. Karena kalau kita jadi pengelola yang cakap, lalu dikatakan ibadah disertai rasa cukup,
akan mendatangkan kekuatan. Nah, jadilah orang yang merasa bisa cukup gitu loh. Ya, saya tadi malam ditelepon anak saya Stefani. Pertama dia kasih lihat dia lagi bersihkan pohon-pohon yang besar di halaman rumah di Jakarta. Lalu yang kedua, Mas saya habis ini mau mandi. Selesai mandi, kalau mama juga udah istirahat, sambil baring-baring telepon, video call. Lalu saya bilang, saya sudah mandi. Lalu dia bilang gini, Mama tidak usah kirim saya uang lagi. Wah, saya kaget ya. Karena selama Mama kirim ke saya setiap minggu ketiga, saya kalau kirim dia uang untuk makan itu minggu ketiga. Setelah saya memberi PK transport kepada yang semua melayani, udah bayar listrik, pokoknya udah bayar semua yang harus dibayar. Ya, minggu pertama kasih PK, minggu kedua bayar rekening, minggu ketiga baru saya kasih uang dia, uang saku. Tiap kali kalau Mama kasih 1 juta, selama ini saya taruh 500 di bank yang nggak bisa saya pakai mobile pakai HP. Jadi saya kalau mau ngambil kan susah, harus pergi keluar, butuh waktu. Akhirnya uang itu bisa tertahan. Saya sengaja membatasi diri saya. Dia bilang begitu ya. Karena Mama cerita setelah join gereja, uang pembangunan gereja tinggal 8 juta. Mama nggak usah kirim saya, sampai 5 bulan saya masih bisa hidup. Dari 500 yang saya sisakan, yang saya taruh di bank, saya nggak bisa ambil lewat handphone. Dia bilang saya harus pergi ke ATM. Dan rumah Stephen di perumahan kan keluar jalan jauh gitu ya. Jadi saya membatasi, saya bilang, saya takut kau nanti sakit. Apa yang kau kelola dengan uang sebesar itu? Selama ini juga kan kuliah online, jadi nggak ke kampus. Pokoknya uang itu ada, sampai 5 bulan ke depan Mama nggak usah kasih saya. Nah, saya kasih apresiasi ya, ternyata dia bisa sedemikian rupa. Lalu ada om, ada tantenya, non kalau nggak bisa datang waktu Imlek ya, kasih nomor rekening saja, nanti kami transfer ampaunya gitu ya. Dia bilang, tidak usah, Mama nggak kasih terima uang sembarangan. Dia bilang gitu. Lagi pula nggak ketemu, nggak harus ditransfer ampaunya, dia bilang gitu. Kan kamu anak gadis, kamu harus beli make up, harus beli, apalagi mau ke kampus, harus pakai baju yang baik. Baju nggak pernah beli, yang nggak terjual dari Tutulog, dari Stephen itu saya pakai, dia bilang gitu. Saya nggak akan butuh baju gitu ya. Dipaksa sama om tantenya, tapi dia bilang tidak, nanti kalau saya butuh sekali baru saya minta tolong. Nah, saya saya tidak butuh untuk beli make up. Saya bukan perempuan yang tiap hari make up. Nggak pernah ke kampus juga, online, dia bilang gitu ya. Dan dari situ saya memberi apresiasi dan saya bersyukur. Saya bersyukur ya gini, apa yang saya ajarkan ternyata jadi dalam hidup anak saya gitu ya. 500 itu kok belanjakan apa? Dia bilang bayar gas. Terus buat kalau kau misalnya pengen lauk, nggak mungkin makan di rumah Stephen dan ambil setiap hari, ya bilang gitu. Kalau kau nggak cocok dengan apa yang di situ, kalau Stephen nggak masak, pokoknya bisa mah. Di sini makanan 20.000 saja enak, dia bilang gitu. Jadi Mama tidak usah pikirkan kebutuhan saya sampai 5 bulan ke depan, dia bilang. Terus saya bilang, apa itu satu keputusan? Ya, saya sebetulnya pengen lihat iklan di online, dagangan-dagangan itu banyak yang saya mau. Tapi saya ingat 2 bahasa, keinginan
atau kebutuhan. Itu yang Mama ajarkan. Kalau keinginan itu bisa disingkirkan, tapi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, makan, minum, dia bilang. Ya puji Tuhan, gereja yang sehat, ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang makin serupa ke gambar Kristus, makin meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Rasul Paulus bilang, yaitu ibadah disertai rasa cukup, enggak poya-poya, enggak gampang terjerat dengan segala godaan-godaan, ya. Makin kedatangan Tuhan dekat, harus makin bijaksana mengelola semuanya, ya, mengelola semuanya, mengelola jiwa, raga, mengelola rohani kita, supaya kita tidak tergoyahkan di situasi yang makin menghimpit kita, ya. Nah, hari ini kita melihat di Warta Jemaat karakter Yesus saat krisis. Nah, ini cocok buat kita, ya, yang lagi harga naik sana, ya. Karakter Yesus saat krisis. Kita pikir saat yang berat buat Yesus itu di Taman Getsemani, ya. Pada saat dia katakan kalau boleh lakukan cawan ini daripadaku, kita pikir itu saat yang terberat, ya saudara. Ya itu memang berat, tetapi yang jarang dibahas dan hari ini kita mau bahas, ya. Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai jemaat di sini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita, ya. Di atas ayat 1 dikatakan Kristus itu, di dalam Kristus, dalam pribadi Kristus ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita nempel sama sumbernya, sama Yesus yang punya semuanya ini, maka itu transfer, kita juga punya, ya. Kita punya ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ya. Lalu gak cukup di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir, ya, dalam satu jiwa dan setujuan. Ingat tadi tujuan kita adalah surga yang kekal, ya. Ini karena kita terlalu kelamaan dipinjemin sama Tuhan, dipinjemin kehormatan, dipinjemin kekayaan,
dipinjemin kedudukan, jabatan, ya, nama baik, gelar, itu kan semua dipinjamkan, dipercayakan oleh Tuhan. Satu kali ini harus dikembalikan, dipertanggungjawabkan ketika kita mati, ketika kita menghadap Tuhan, ya. Nah, cuma karena ini dipinjeminnya udah terlalu lama, akhirnya kita lupa kalau itu hanya anugerah Tuhan, itu hanya kepercayaan Tuhan. Kita pakai seenaknya kekayaan kita, kita hidup semaunya kita lupa bahwa hidup ini nafas hanya pinjaman dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang udah selesai, saya ambil, balik. Mau apa? Saudara hanya ditaruh di peti, ya. Kalau anak saudara, anak kita sayang, aduh mama tuh paling suka pakai jam tangan itu. Ya kita dikasih jam tangan, pakai di dalam peti, ya kan? Tapi nggak mungkin anak kita bodoh kan? Oh semua itu mama boleh beli, mama boleh usaha, papa boleh usaha. Kasih masuk semua ke petinya, jam tangan Rolex misalnya, kalungnya. Orang bodoh kan yang begitu nggak ada, ya kan? Pada akhirnya yang benar itu adalah saudara-saudara kita umat muslim, datang telanjang, pulang telanjang, nggak bawa apa-apa gitu, ya. Jadi karena terlalu lama, ya saya udah 55 tahun nih, terlalu lama hidup, ya. Dikasih 55 tahun, makan seenaknya, mengelola kesehatan seenaknya. Kita lupa bahwa ini dipertanggungjawabkan. Minggu kemarin kita bilang, kita belajar tubuh yang kelihatan ini rumahnya Tuhan, harus dipertanggungjawabkan, ya. Dan kita nggak boleh salahkan, oh saya ini ada darah tinggi karena keturunan, saya ini ada gula darah karena keturunan. Mau salahkan mama, papa, engkong, emak, apalagi opa, itu kembali kepada kita. Kalau kita sudah tahu keluarga kita banyak yang meninggal karena darah tinggi, banyak yang meninggal karena gula, banyak yang meninggal karena sakit jantung, jauhi yang menyebabkan engkau kena itu semua. Hidup ini ada hanya 3, saudara. Yang pertama, dari apa yang saudara imani. Saya beriman, saya sehat, saya beriman, saya hidup diberkati dan akan jadi berkat. Karena saudara percaya, imani, itu akan jadi dalam hidup saudara. Itu ya, hidup ini terjadi sesuai dengan yang saudara imani. Kalau sekarang ibu-ibu bilang, ya sudah, sempurna kesusahan kami para wanita, minyak goreng naik, bumbu-bumbu naik, maka lengkaplah penderitaan kami. Jadilah seperti yang kau imani. Saya tidak mengimani itu, makanya saya tetap bisa belanja, saya tetap diberkati. Karena kita ada sesuai dengan apa yang kita imani, yang kita yakini. Ingat ya, catat 1. Yang kedua, kita ada sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau berpikirnya selalu negatif, ya udah deh, kalau kayak gini nggak akan bisa diatur lagi, uang ini cukup satu bulan. Bagaimana aku harus mencukupinya? Dikurangin. Anak-anak biasa kolektor 5.000, ini 1.000 saja kolektor. Saya biasa kolektor 100.000, kita kurangi 20.000 saja. Karena apa? Kita pikir besok bagaimana. Nah, kita ada juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau saudara takut, cemas, jadilah sesuai kecemasanmu. Dan yang terakhir, dari Elizabeth, dari rambut sampai telapak kaki ini yang saudara lihat, tinggi 165, ya, berat 62 kilo. Ya. Kenapa tingginya 165, beratnya nggak sampai 65? Berat badan ideal itu tinggi badan kita dikurangi 100. Itu kedokteran punya rumus, betul nggak ibu dokter?
Nah itu berat badan ideal. Jadi 165 dikurangi 100, berat badan sehat saya harusnya 65 kg. Kenapa kok nggak sampai 65? Satu, ya, itu yang ketiga, hidup ini juga terjadi sesuai dengan apa yang kita konsumsi, yang kita makan. Ya, saudara sehat, saudara sakit-sakitan, kan kita hafal badan kita. Ini kayaknya udah mau meriang-meriang nih. Oh berarti saya harus minum apa? Oh berarti harus saya tambah makanan apa? Ya. Jadi hidup ini tiga, apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi. Pada akhirnya ketika orang banyak penyakit dalam tubuhnya datang ke dokter, dokter hanya bilang begitu. Nggak ada cara lain selain tolong plester mulutnya. Mulutnya di plester, jangan gelojoh, apa aja dimakan. Mulai hari ini sudah tahu mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, dengan tanda-tanda gejala penyakit yang ada pada bapak atau ibu. Biar saudara pergi, maaf ya, seorang hamba Tuhan, teman saya almarhum ya, pada saat pergi berobat ke Singapura ya, Bapak Pendeta Awi, dokter hanya bilang tidak ada cara lain, plester saja mulutnya. Artinya plester nggak sembarang masuk itu loh ke mulut ini. Ya, tiga hal ini dipelihara, lalu kita ada karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kok dia happy terus ya? Dia bisa nyanyi walau sana sini situ susah, semua orang apa? Berteriak susah, tetapi engkau tetap bisa tertawa. Bukan karena engkau punya lebih. Ibadah disertai rasa cukup mendatangkan ketenangan. Ya, jadilah pengelola yang cakap. Nah, waktu Yesus dalam keadaan krisis ya, ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, kita hanya melihat adegan dan selalu selama ini dihormatkan Yesus dari Taman Getsemani itu ditangkap kan udah malam-malam menjelang sampai mau subuh, kan ada proses yang dilalui. Ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke Imam Kayafas karena udah gelap, udah lewat tengah malam ya. Dan kondisinya waktu ditangkap dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus enggak cuma dibawa diseret begitu, ditendang, dianiaya, dipukul, ditonjok, diludahi. Ya, saya kasih ilustrasinya tuh gambar di rumahnya Kayafas. Nah, terus menjelang nunggu sampai hari berganti besok pagi ya, proses peradilan itu bisa dilaksanakan. Yesus dimasukkan ke lubang yang hanya muat badan saja, di ruang bawah tanah Kayafas punya rumah, penjara. Kalau Indonesia ada G30S, para jenderal dimasukkan ke lubangnya besar, sumur. Ini hanya muat satu badan. Dan disitulah Yesus merasakan seorang diri dalam kesakitan, sudah dimahkotai duri, sudah dirantai, sudah ditendang, ditutup mukanya. Waktu Yesus di Imam Kayafas ini, Yesus itu seperti orang yang dibawa ke algojo gitu, ditutup seluruh kepalanya. Semua orang yang hadir di situ boleh menonjok dia dan meludahi dia. Jadi waktu dibuka itu mukanya sudah pecah. Nah, sebentar kita akan rayakan. Jadi dia pecah, dagingnya bukan cuma pada saat dicambuk di balai prajurit. 99 cambukan dengan cambuk bola-bola. Bola-bola ada apa? Ada kayak paku-pakunya. Cambuk panjang, ada rentang, bola 1, bola 2, bola 3, dan ada kayak paku-paku. Ketika dilempar ke punggung Yesus, di
ditarik itu pecah, robek. Tetapi di rumah Imam Kayafas pun dia sudah ditutup kepalanya, matanya semua disarungkan dan dijadikan bahan tonjokan. Saudara bisa baca itu, ya, peristiwa di rumah Imam Kayafas. Diludahi dan terakhir dimasukkan ke tempat sumur yang sempit. Saya pernah berkunjung ke Israel dengan Pak Leo, Pak Hendra waktu itu. Saya foto di tempat di mana dulu Yesus, ya. Nah, ini sudah jadi ruangan, cuma bekas titik di mana hanya muat badan, ya. Itu saya berdiri, itu di sana dijadikan mimbar, ya, orang bisa foto di situ. Tapi ruangan di kiri kanan saya yang lebar itu dibikin karena untuk dikunjungi wisatawan, gitu. Tadinya seperti gambar yang pertama, itu pun gambar yang pertama, lubang kubur itu, lubang yang penjaranya nggak bagus kayak begitu, gitu loh. Di situ dia mengalami kehidupan yang sangat-sangat rendah ke dalam liang kubur sebetulnya, ya. Saya tulis di Warta Jemaat, jika dipandang dari segi hukum, kisah Yesus mati di kayu salib dapat diartikan bahwa Yesus penjahat yang super jahat. Karena pada zaman itu kematian di kayu salib jadi lambang pembuat kejahatan besar. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus melakukan hal yang salah ketika dalam tekanan proses penyaliban dan tuduhan yang diberikan kepadanya? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus di salib. Yesaya menulis, orang kira dia dihukum karena berbuat salah, padahal penyakit kitalah yang membuat dia dihukum, dosa kitalah yang membuat dia dihukum. Kesengsaraan yang harusnya ditimpakan buat kita dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesaya mengatakan, semua orang yang lewat memalingkan muka melihat Yesus disalib. Kalau saudara ke Israel, ada gambaran dua, ya, lokasi yang dipakai sebagai penyaliban Yesus. Satu sekarang jadi di terminal begitu, ya. Yang satu ada gunung bentuknya seperti Bukit Tengkorak, ya. Nah, kedua-duanya memungkinkan, ya. Kenapa? Yang dijadikan terminal zaman sekarang itu memang pintu gerbang. Setiap orang yang disalib pada zaman Yesus, ya, itu adalah orang yang melakukan kejahatan yang sangat jahat sekali. Dan ditelanjangi, tidak sehelai benang menutup orang itu. Habis dicambuk, ya, lalu dibiarkan sampai mati lemas. Sampai darah habis, air habis, dia mati sendiri. Nah, kalau sampai jam 1 siang belum ada tanda-tanda mati, diturunin, dipatahin. Karena apa? Pergantian hari kalau di Israel itu bukan jam 6 sore seperti kita, tapi jam 12 siang gitu. Ya. Nah, kalau ada orang yang menjalani hukum cambuk, hukum salib, ya, kalau dia sampai mau jam 12 belum mati, akan diturunkan, dipatahin tulang-tulangnya supaya mati gitu. Karena besoknya mau merayakan hari Sabat gitu, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan karena dia akhirnya mati gitu, ya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam masa kritisnya dia, ya, saat murid-muridnya disuruh doa nggak sanggup, ya.
Saudara tahu nggak kenapa murid-muridnya diajak doa di Taman Getsemani nggak bisa, tertidur? Saudara tahu nggak? Saya mau kasih tahu, karena murid-muridnya teler. Apakah murid-muridnya mabuk? Tidak. Menjelang besok perayaan Paskah, ya, hari ini mereka orang Israel udah nggak boleh kerja apa-apa, mereka sekeluarga duduk. Yang dimakan itu sayur pahit, ya. Kenapa harus sayur pahit? Mengingat kepahitan waktu hidup dalam perbudakan di Mesir, ya. Dan diakhiri dengan minum anggur. Minum anggurnya nggak seperti saudara sekecil-kecil ini gitu, ya. Makanya apa? Dia waktu diajak Tuhan, kan Tuhan Yesus suruh mereka beli kan. Mereka ada bikin makan malam Paskah terakhir, ya. Paskah yang Tuhan Yesus rayakan bukan Paskah seperti kita nih. Kita kan merayakan Paskahnya kematian Yesus. Paskah yang Yesus makan dengan murid-muridnya adalah makan malam terakhir. Itu peraturan agama Yahudi gitu loh. Mengingat bagaimana pernah ditawan, dijajah di Mesir, lalu Passover keluar pada kemerdekaan. Nah, itu dirayakan Paskah itu. Bagaimana keluar dari perbudakan di Mesir, ada di negeri perjanjian. Jadi itu dirayakan dan makan Paskah sekeluarga. Kalau keluarganya keluarga kecil, mungkin baru nikah, baru punya anak, itu ajak keluarga yang sama. Jadi mungkin 2-3 keluarga karena belum ada punya anak, ya. Karena harus beli daging, harus makan sayur, harus minum anggur, ya. Nah, karena habis makan Paskah, ya, jadi murid-muridnya teler, habis minum anggur, maka disuruh, ayo berdoa, susah, ya, karena pengaruh anggur yang diminum, gitu. Di situ Yesus sudah merasakan ada krisis, ya, wibawanya. Sampai Tuhan Yesus 2 kali, mengapakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku? Itu sebagai pemimpin dia udah merasa apa? Gagal. Ya, saat dia mau menderita, mau diserahkan, tidak ada yang dukung dia. Lalu dia ditangkap, diadili di Kayafas, dimasukkan ke sumur itu. Bayangkan waktu di sumur itu yang mepet badan. Itu sudah benar-benar klimaks dari pengorbanannya. Dia udah gak merasa lagi ada orang di sekitarnya, ditelan perut bumi. Wah, itu tentu sangat menyakitkan, ya. Lalu dia tidak sampai berhenti di situ. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini hal yang sangat harus direnungkan menjelang perayaan Jumat Agung, ya. Pada titik nadir hidup kita, mari teguhkan hatimu. Saudara seiman bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah bertindak salah. Sekalipun cara kematiannya di kayu salib sepertinya diartikan begitu, dianggap salah, karena hanya orang yang melakukan kejahatan yang mati di atas kayu salib. Yesus tidak melakukan kejahatan, kitalah yang melakukan kejahatan, ya. Sekalipun cara kematiannya di kayu salib sepertinya diartikan begitu, seperti dia seorang penjahat, ya. Karena tujuan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita pun dimampukan mengalami karakter Kristus. Jangan saudara mengatakan, saya bukan Tuhan. Tapi kau diciptakan, tolong ada sambut mama ibu di belakang. Tapi kita kan diciptakan serupa dan segambar Allah pada mulanya. Karena dosa jadi gambar Allah ruwet, coret-moret, ya. Nah, sekarang mari usaha supaya kita kembali kepada gambar Allah. Tidak bisa saudara bilang, kalau gembala wajib hamba Tuhan, majelis wajib,
Kita mah jemaat biasa, gak ada. Kita semua berlomba dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Bukan berlomba lawannya tetangga. Lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, keinginan daging. Anak muda nggak bisa bilang, aduh Oma, nanti kalau saya sok tua seperti Oma boleh. Kalau sekarang mah kita masih anak-anak muda, nggak bisa. Kalau jadi anak muda yang beda dengan anak muda di luar sana. Minggu kemarin kita belajar Rasul Paulus bilang, hendaklah hidup kita jangan sama seperti mereka yang di luar. Jangan balik, mereka justru lebih baik dari kita. Ya, kenali Taborin diam-diam kau cari, minta Roh Kudus gerakan yang baru. Bukan habis cari Taborin, taruh HP di sana, berbaris 5 orang TikTok. Gerakan pantat, gerakan paha, maaf kemaluan dimaju-majuin, itu nggak ada di sini. Aku masih melakukannya bertobat. Gak ada waktu untuk TikTok yang gak jelas. Ibu-ibu pakai training ketat, sudah gelambir kemana-mana. Ini so goyang ada bendera, ini so bendera. Dan belakangan saya lihat bapak-bapak juga. Kalau sampai saya lihat kaum bapak di sini habis ibadah kaum bapak ya. Kalau kamera TikTok yang gak jelas ya, kalau dia majelis saya langsung berhentikan. Dalam GBI semua ketua pengurus yang angkat itu bukan jemaah, yang angkat itu gembala. Ya, jadi kayak pemilihan ketua pemuda, ketua BBI, ketua pembapa, itu gembala yang muncul. Kenapa gembala yang muncul bukan jemaah? Karena gembala tahu di mana tompelnya bapak. Di mana bapak masih harus dikerok itu tompel yang hitam-hitam. Ya, jadi mari kita mau semakin seperti Yesus. Dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan krisis, nggak ada alasan. Habis hidup susah jadi saya nyolong, nggak ada. Tidak ada karena hidup susah jadi kau mencuri di perusahaan kau kerja, itu tidak ada. Ya, aduh kenapa pada diam semua? Saya mikir ya, ternyata hidup susah ya. Ya memang masuk surga itu jalannya apa? Sampai kalau lebar ya nggak ada perjuangan. Lihat lagi di Warta Jemaat. Karakter memegang peranan penting dalam seluruh aspek hidup. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Saking pentingnya ada rohaniawan John Maxwell berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Makanya sekarang itu setiap perusahaan mau mempekerjakan orang itu kan dulu cuma wawancara ya. Sekarang ada bagian apa tuh yang untuk bisa psikologinya diperiksa bagaimana ya, apa tuh jabatan apa kalau dalam perusahaan. Ini benar-benar dilihat sehat ke rohaninya, agamanya dilihat agamanya apa begitu dia melamar pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, karakter itu ya punya arti seperangkat sifat yang selalu dikagumi, menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak moral yang baik. Ya, tapi setan membuat arti karakter ini jadi berubah. Oh, dia karakternya buruk. Sebetulnya itu bukan karakter.
Karena karakter nggak ada yang buruk. Pengertian karakter adalah, ya tadi yang saya bilang, ada tanda-tanda kematangan moral, kebajikan, sifat-sifat yang dikagumi karena tanda-tanda kebaikan dan positif. Nah ini yang harus, kemarin saya bilang apa? Bagaimana sampai karakternya jadi bagus? Tanamkan yang bagus-bagus di kepala, karena semua berasal dari apa yang kita pikirkan. Ya, menabur pikiran yang positif akan menuai apa? Tindakan yang positif. Kalau yang dikonsumsi yang cabul, yang jorok, yang kotor, film perang, kekerasan, sadisme, dilihat, dipikirkan, terekam, tanam yang kayak gitu, maka yang keluar pasti yang gak bagus. Tapi kalau kita menabur pikiran yang positif, tanda-tanda orang berkarakter, maka menghasilkan tindakan yang positif. Menabur tindakan, membiasakan tindakan-tindakan yang bagus, ya, akan menuai kebiasaan yang bagus. Kebiasaan terus dikerjakan itu akan jadi karakter. Nah, kita harus belajar karakter-karakter Kristus supaya pikiran ini positif, tindakan positif, kebiasaan positif, karakter kita, karakter Kristus. Ya. Lalu di sini dikatakan, ya, si Pak John ini mengatakan jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter, ya, yang nggak ada tanda-tanda orang yang beres itu. Ya. Begitu juga dalam kehidupan rohani, karakter akan sangat membantu untuk kita menghadapi kehidupan di akhir zaman yang makin sukar dan menghimpit kita. Saudara, nggak akan ada cara lain untuk bisa hidup di hidup yang makin sukar menjelang kedatangan Tuhan. Jangan tunggu harap-harap ada kepres, kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan wali kota, ya, untuk merubah nasibmu. Nggak ada. Cari Tuhan, pikirkan yang positif. Kita ada karena apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita imani, karena pola hidup makan kita, ya. Intim dengan Tuhan, gak ada cara lain, saudara. Sebab Tuhan, saudara lihat sejarah gereja, saat pembunuhan anak sulung, rumah yang ada tanda sapuan darah anak domba, itu dilewati, tidak ada kematian. Ada cara Tuhan. Bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun, gak ganti sepatu, gak rusak sepatunya. Makanya harus intim sama Tuhan. Kalau saudara intim sama Tuhan, saudara bisa nyanyi, walau sana sini situ susah, semua orang resah, minyak goreng naik, apa lagi? Bensin naik, solar naik. Sudah naik, mau beli punya uang, beli juga susah. Tanya yang punya mobil isi solar, antrinya itu mobil truk sampai ke ujung. Begadang-begadang supir-supir truk, bapak-bapak yang kerjanya bawa mobil. Punya uang, mau beli susah. Sampai nanti klimaknya, satu cupak gandum harganya 1 dinar. Bayangkan saudara, beras taruh di tangan gini, harganya itu 1 dinar. 1 dinar pada zaman itu gaji orang 1 bulan. Wow, saudara pergi beli beras di kaleng susu itu loh, kaleng susu kental manis, secupak itu harganya 1 dinar, gajimu 1 bulan. Klimaksnya nanti menjelang kedatangan Tuhan akan seperti itu. Terus bagaimana? Tempel Tuhan.
terapkan karakter Kristus ada pada kita. Kenapa menjelang kedatangan Tuhan makin sukar dan orang jadi egois, gak punya kasih? Ya karena ini susah kan? Jadi kalau bisa orang punya pun diambil. Kalau bisa jegal orang, jegal orang. Itu akan terjadi. Nggak membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter, itu pasti terjadi sekarang ini. Baik, kejahatan sudah merajalela. Tapi kalau kita nempel dengan Tuhan, di saat janda itu cuma punya tepung segenggam dan minyak tinggal sedikit untuk ulenin itu tepung, lalu utusan Tuhan datang, bikin roti buat saya, kata itu hamba Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia kerjakan suara Tuhan yang memerintahkan. Apa dia tuh jadi kelaparan? Enggak, tepungnya enggak habis-habis. Makanya tempel Tuhan. Kalau saudara tempel Tuhan, ya, karakter Tuhan ada pada kita. Tanda-tanda kebaikan, berpikir positif, itu ada pada kita. Patuhi. Yang punya kaisar, peraturan-peraturan, bawa motor, peraturannya ada. Bikin rumah, peraturannya ada. Buka usaha, peraturannya ada. Pegawai negeri, peraturannya ada. Apa yang udah diatur pemerintah, dikerjakan. Tuhan Yesus bilang kasih yang punya kaisar. Yang punya Tuhan kasih yang punya Tuhan. Hanya orang yang berkarakter Kristus, dia tahu mengerjakan apa yang mana untuk di dunia ini, mana yang untuk Tuhan. Ada anak, kenapa nggak pakai helm? Deket saja rumah, mau beli gorengan ke Cigombong. Emang peraturannya pakai helm kalau jauh, kalau deket nggak usah pakai helm. Ada peraturan begitu. Jangan lagi jawab-jawab kayak kemarin-kemarin ya. Kok mau kemana? Beli gorengan. Habis latihan mau makan gorengan. Kenapa nggak pakai helm? Deket aja rumah ke Cigombong. Oh, baca undang-undang lalu lintas coba. Kamu umur berapa? SMP kelas 2. Kok bawa motor? Kalau diperiksa sama polisi gimana? Belum punya SIM. Pokoknya kita pintar-pintar saja. Kalau ada polisi kita jalan tikus. Memang kau orang atau tikus? Mungkin kau bisa, anak kelas 6 SD aja bawa motor udah bisa kok. Tapi secara psikologis kejiwaan, bagaimana di jalan kau diserempet orang, kau dibalap orang, emosimu belum bisa terkendali. Makanya ada batasan usia. Gak apa-apa Oma, kalau ada polisi kita cari jalan. Jalan apa? Jalan tikus. Kok orang kan tikus, saya bilang. Lalu dia, aduh Oma bisa aja. Kalau kau berharga di mata Tuhan, ya penuhi aturan itu semua gitu. Ya, karakter Kristus harus pada kita. Tuhan Yesus taat sampai mati. Ya, kita juga harus taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan. Tempel Tuhan terus. Belajar. Saya harus punya sifat kasih. Ya, beli pentol colek, beli cilok. Saya pikir itu jajanan anak kecil. Ini mama-mama pakai baju pegawai beli cilok sampai penuh satu plastik. Saya mau beli turun tuh malu karena saya pikir itu jajanannya Grace. Jeremia bilang, mama nggak tahu. Yang beli itu bapak-bapak, tante-tante. Jadi kalau ke jalan baru pasti Grace minta itu dan ayo saya persilakan. Ini uang 10.000. Grace sampai nunggu lama. Dari bodinya ini tante jelas tidak cukup 10 tusuk. Itu bukan makanan anak kecil kan? Bukan deh, mama nggak tahu. Sambil nunggu nih saya sama Jeremia,
Mama nggak tahu. Tuh mama lihat ibu-ibu itu. Ibu pegang, sudah satu plastik udah pegang, satu plastik lagi. Grace ngeliatnya, tante saya bantuin sudah pegang, karena dia harus ambil dompet, harus bayar. Belum masuk ke mobil, keluar dari mobilnya temennya, angkat, makan. Dipegang sama temennya udah pegang satu plastik. Ambil tapi dari tangan yang si tante ini. Dipukul sama itu tante. Makan yang gue punya. Ini bukan anak seusia, Grace. Bapak-bapak, tante masuk mobil, bapak-bapak naik motor dengan anak lelakinya. Kasih duit 50.000 beli apa, pentol colek kan namanya? Hah? Cilok, aci dicolok-colok. Saya tanya, apa itu cilok? Cilok itu aci itu apa? Sagu, dicolok-colok. Saya ambil dari Grace. Ini pakai daging apa ya? Jangan daging tikus. Aduh Oma, kalau cilok tuh nggak pakai daging. Terus, tapi enak kan Oma? Wah, itu kasih versinya mungkin 1 kilo gitu ya. Sudah jadi bego semua gitu. Sorry ya penggemar cilok-cilok itu ya. Mana dokter Claudia? Halo, mana dokter Claudia? Oh, dia punya langganan cilok di Entro. Satu kali jalan sama saya, berhenti di sini Grace, berhenti sini. Ini cilok paling enak sedunia. Ini ibu dokter nih. Nanti pakai daging tikus ya. Ibu mah nggak ngerti. Cilok itu aci dicolok, nggak pakai daging-daging Bu. Ya kalau gitu, saya bilang sama Grace, lebih bodoh lagi, nggak ada dagingnya kok makan sagu dibulet-buletin. Kita ada seperti yang kita konsumsi. Ya udahlah ya, sekali-sekali ya DJ. Anak-anak Tambori kalau datang pasti bekalnya itu, kalau zaman saya kecil bekalnya tuh dioprek kecil, ada nasi ya, paling minim kalau hidup lagi susah dikasih abon sama mama saya gitu. Tapi ini enggak, kiri kanan megang cilok, mau latihan Tambori. Waduh, Ella langsung ketawa. Jadi mari saudara, kita mau seperti Yesus. Dan gak usah seperti Yesus. Pemahaman dalam bahasa Indonesia karakter adalah tanda-tanda kebaikan, tabiat, tingkah laku. Itu arti karakter. Apalagi setelah kita tahu karakter Kristus, bukan cuma tanda-tanda kebaikan, tapi benar-benar tindakan baik kita kerjakan. Kesabaran Kristus ada pada kita, kasih Kristus ada pada kita. Minta kepada Tuhan, gak gampang, saya juga gak gampang. Mau ngasih orang, mau nolong orang, apalagi kalau yang ditolongin gak tahu terima kasih gitu kan, jengkelin ya. Itu sama aja. Waktu saya bilang nggak bisa nih orang ditolong, nggak memahami kasih anugerah, udah ditolong malah macam-macam. Tapi akhirnya saya ingat Yesus bilang, Bapak ampuni, aku datang buat Israel, tapi Israel teriak salibkan dia. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saya nggak gitu, sabar. Orang itu masih dalam kebodohan rohani. Kalau rohaninya udah dewasa, nggak bodoh, dia nggak mungkin ditolong nggak terima kasih. Gitu. Itu masih dalam kegelapan, itu masih dalam kebodohan. Jadi harus tambah sabar. Tidak ada kata lain, tempel Tuhan. Minta sifat-sifat Tuhan. Mari saya persilakan ke depan para pemain musik. Minta Tuhan ada padaku. Saya undang para majelis juga ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara menantikan Jumat Agung, perayaan Paskah.
Kami mau meneladani-Mu Tuhan, yang merendahkan diri sedemikian rupa. Kami mau taat seperti Engkau, taat sampai mati, sampai ke garis akhir yang Kau tetapkan. Kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Mampukan kami ya Roh Kudus, buat kami jadi saksi, memancarkan karakter Kristus kepada dunia ini. Kami teringat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami. Kami teringat pengorbanan-Mu. Layakkan hamba selaku gembala untuk memimpin sakramen ini. Layakkan hamba selaku gembala menumpangkan tangan untuk semuanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan Tuhan para majelis untuk melayani seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk menerima tubuh dan darah, sehingga mendatangkan hakikat dari persekutuan ini dalam pribadi kami masing-masing. Kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Sempurnakan diri.
Adakah dari kita yang belum menerima perjamuan? Sudah? Baik, kalau sudah, saudara buka plastik bagian atas, biar saudara pegang hosti dengan tangan kanan. Iya. Iya, majelis boleh buka sarung tangannya. Sudah. Perjamuan kudus ini dibangun berdasarkan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat lebih tinggi dari kepala tanda penghormatan pada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara aminkan? Bahwa tubuhnya yang utuh itu telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa, untuk kesembuhan, untuk pengangkatan kutuk yang ada pada kita, dan untuk kita masuk dalam kemuliaannya. Mari kita terima dengan rasa syukur dan rasa hormat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan rasa syukur. Saudara terima makan dengan rasa syukur. Tetap tenang. Saya menunggu sampai saudara selesai. Jangan dibuka dulu anggurnya. Dalam keadaan rasa hormat, saudara angkat anggur di tangan kanan tinggi lebih dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Siap menjadi saksi Kristus. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, Tuhan mengingat kita. Dan tugas amanat agung harus kita kerjakan, menjadi gereja yang sehat, gereja yang tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Terima ini dengan rasa syukur. Karena darahnya yang melindungi keluar masuk saudara. Darahnya yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Darahnya yang membawa kita berdamai dengan surga. Keselamatan ada lewat darah Kristus. Katakan terima kasih Tuhan. Kita minum dengan penuh rasa syukur dan hormat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan rasa syukur. Mengucap syukur untuk hari ketiga di bulan April. Mengucap syukur buat bulan yang baru. Mengucap syukur buat keselamatan lewat tubuh dan darah. Yang sakit mengalami kesembuhan. Dalam pergumulan pulang dalam kelepasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu sedang dilayani oleh hamba-Mu Pendeta Jeremia, guru sekolah minggu. Kami pulang dengan membawa hakikat dari perjamuan yang kami kerjakan sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Diberkatilah setiap kepala rumah tangga dalam segala usaha pekerjaan. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluar masuk. Dibuat Tuhan untung besar, ditolak segala kerugian orang-orang yang berbuat jahat, curang dalam setiap usaha. Sehat sampai pada garis akhir yang ditetapkan Tuhan. Haleluya. Silakan turunkan tangan, angkat tangan para wanita. Bapak, kau melihat setiap ibu rumah tangga, para wanita yang belum berkeluarga, bahkan yang masih sekolah. Berkati ya Tuhan kami yang sudah menjadi istri, menjadi oma. Jadikan kami pendidik yang baik, tiang doa untuk kesuksesan keluarga kami. Anak-anak perempuan yang masih sekolah, masih kuliah, dibuat Tuhan berhasil menjadi perempuan yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan sejak usia muda. Apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati. Perkuliahan, sekolah anak-anak kami Engkau memberkati. Jadikan mereka Tuhan para wanita yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangan kembali. Kami menyerahkan balita-balita, anak-anak ya Tuhan usia emas, anak-anak sekolah minggu SD, Engkau memberkati. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang takut Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah usia 55, 60, bahkan mendekati usia 70 tahun. Biarlah kebahagiaan Yerusalem terjadi atas hidup kami. Melihat anak-anak dari anak kami sehat, takut akan Tuhan. Dan kami mau katakan, kami seisi rumah kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau ada yang sakit jemaatmu di rumah, Engkau lawat lewat doa kami ini Bapak. Sembuhkan ya Bapak dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi melakukan liburan perjalanan dinas, Engkau juga berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami namakan bulan April adalah bulan di mana karakter Kristus jadi dalam hidup kami. Kasih boleh terlihat kepada banyak orang. Itu adalah sifat Kristus yang utama. Kami namakan bulan April adalah bulan keberuntungan. Bulan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dulu kembali dan ada pengumuman. Yang pertama, mohon maaf tidak semua dapat informasi, mungkin karena minggu kemarin tidak hadir ya, bahwa kita ibadah perjamuan kudus itu digabung, ibadah pertama kedua jam 9. Dan saudara yang dikasih, karena kita lagi ada pembangunan ya, itu kalau hari Sabtu Bapak Ibu kami yang full di pastori, kami yang tinggal di pastori, saya, Jeremia, Pendeta Richard ya, itu kami sangat sibuk. Mengapa? Kami sibuk ya memang tukang membereskan ya, tapi kan tidak maksimal. Kami harus sibuk ya mencuci gelas kotor, semua bekas makan gitu ya. Dan hari Sabtu itu terlalu padat, latihan dan lain sebagainya ya. Jadi kami bersepakat selama pembangunan gereja ibadah hanya 1 kali jam 9. Mengapa saya berani ibadah cuma 1 kali? Sebab bulan April ini sekolah semua sudah tatap muka ya. Penyakit corona ini bukan lagi jadi penyakit yang dalam tanda kutip menakutkan seperti awal-awal ya. Yang penting saudara ikuti prokes kesehatan ya. Jadikan ini gaya hidup, sering mencuci tangan,
pakai masker di dalam kerumunan orang banyak begitu ya. Dan saudara bisa menjaga diri saudara. Macam hari ini cucu saya Gracia, saya tidak izinkan ikut sekolah minggu karena dia batuk pilek lagi minum obat. Ya, jadi saudara bisa ukur, oh saya lagi kurang sehat, jadi saya tidak ibadah. Ya, oh saya sudah umur lebih dari 60 tahun. Ya, saya datang saat perjamuan kudus atau selang-seling. Perjamuan kudus minggu kedua tidak, minggu ketiga datang, minggu keempat tidak. Karena mengukur kesehatan. Lalu dari mana saudara dapat firman Tuhan? Ada program YouTube di sore hari jam 5. Ya. Jadi saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara rasa sehat, saudara silakan hadir. Ya. Kalau saudara lagi kurang baik kondisi kesehatan, bergabunglah yang jam 5 sore via YouTube. Tapi saya juga mengingatkan, kalau saudara tidak datang sama sekali bersekutu seperti ini, itu tetap akan jadi dingin. Sebab kalau saudara nonton ibadah, ya, saudara lihat saya khotbah di YouTube, kalau yang disiplin orangnya benar-benar ganti baju, ya seperti layaknya mau ke gereja, ikut dari awal, pemimpin pujian ajak nyanyi, dia nyanyi di rumahnya, di ruang tamu. Tapi ada banyak yang sambil masak buat anaknya, dia dengar saya khotbah. Nah itu udah salah. Ya itu udah salah. Jadi sedapat-dapatnya kalau engkau sehat, memungkinkan, datanglah beribadah. Ibadah kita jam 9. Kita kan evaluasi, karena kalaupun nanti 2 kali kami lagi evaluasi ya, menjadi gereja yang sehat dan penanaman gereja baru itu kita akan kerjakan. Gereja barunya bukan ada cari lokasi baru, sholat Gracia kedua kita bangun, bukan. Ya, saya sedang mengarahkan dan sudah jalan. Yeremia sudah ada gereja remaja dan pemuda. Lalu saya akan arahkan lagi nanti ada gereja anak. Selain hari Minggu seperti ini, anak bapak ibu harus diantar ke gereja di sore hari, ya. Nah itu waktunya nanti dibagi usia TK sampai usia kelas 2 hari apa, kelas 3 sampai kelas 6 hari apa. Mengapa demikian? Kalau saudara rumahnya dekat dengan saudara-saudara kita, dekat dengan masjid, musola, saudara lihat dari antara jarak selesai sholat maghrib ke sholat isya, apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi? Anak-anak belajar membaca Al-Quran, anak-anak belajar tokoh-tokoh di dalam Al-Quran. Betul tidak yang rumahnya dekat musola, dekat masjid? Dan itu dilakukan tiap hari. Tiap hari. Ya. Nah, kita gurunya belum siap untuk anak saudara dibekali tiap hari. Ya. Jadi anak saudara nanti sekolah minggu ada gereja anak. Gereja anak itu yaitu selain hari Minggu mereka ada ibadah di gereja, ada belajar tokoh Alkitab, ya, dan lain sebagainya. Kalau tidak kita akan kehilangan anak di usia remaja, pemuda. Ya, puji Tuhan sekarang pemuda kalau hadir semua sudah 25 lebih, hampir 30. Ya. Ibu bapak yang punya anak usia SMP, SMA, kuliah, ya, arahkan untuk hadir di gereja remaja pemuda ini. Kalau tidak, jangan nanti nangis belakangan ketika mereka hilang ditelan keramaian dunia. Kalau anaknya malu karena belum akrab, antar ke gereja. Ibadah remaja itu setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu keberapa? Kedua dan keempat. Ya. Jadi tolong kita mau menyelamatkan generasi ini. Saudara jangan takut, ini hidup gak selamanya begini, nanti pada waktunya berakhir. Kalau udah mati kita diangkat Tuhan. Jangan terlalu asik dengan kehidupan di dunia ini. Itu pengumuman. Jadi ibadah kita jam 9 setiap hari Minggu, ya.
Ibadah remaja hari Jumat, lihat di warta jemaat jam 17. Ibadah wanita hari Sabtu, kemarin wanita pergi ke panti panti Werda, panti orang-orang yang sudah lanjut usia. Latihan musik hari Sabtu, ibadah raya jam 9 dan ibadah online jam 5 sore, ya. Itu saudara perhatikan. Dan sementara ini menjelang perayaan Paskah, komunitas sudah kunjungan ke Panti Jompo di Sentani kemarin, ya. Lalu anak-anak sekolah minggu akan bergabung dengan PAUD dan mengundang semua tetangga-tetangga seperti Natal lalu, ya, untuk perayaan Paskah, ya. Lalu hari Rabu di Dosai, di rumah doa, kami akan dikunjungi dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Kami akan diarahkan, itu bukan sekedar jadi rumah doa, tapi itu jadi rumah keagamaan. Ya, ada program-program dari Kementerian Agama yang akan jadi payung semua kegiatan kita di sana. Ya, rumah doa selain dipakai setiap bulan oleh Persekutuan Hamba Tuhan Lembah Moy, itu juga akan jadi rumah belajar, kegiatannya Selasa dan hari Kamis, ya. Selasa jadi kegiatan baca, tulis, hitung, bahasa Inggris, dan hari Kamis khusus belajar tentang firman Tuhan. Nah, itu dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura akan meninjau sehingga segera bisa dikeluarkan SK itu jadi rumah peribadatan, rumah pembinaan rohani, ya. Saudara, secara fisik kita membangun, tetapi secara rohani kita tetap terus mengerjakan ini, program-program ini, ya. Jadi kalau saudara jarang ke gereja, saudara tidak buka berita-berita di grup jemaat, saudara akan ketinggalan. Kami lagi bekerja sangat cepat, ya. Jadi jangan sampai saudara ketinggalan. Bergabunglah yang wanita ke wanita, yang kaum bapak ke kaum bapak, yang remaja pemuda ke pemuda remaja, yang usia sekolah minggu, antarkan anak dan cucu Bapak Ibu sekalian. Ini kita lagi bergerak sangat cepat. Makin cepat ini makin banyak jiwa dimenangkan, pekabaran Injil selesai, Tuhan datang. Mau Tuhan datang atau mau lama-lama di dunia? Hah? Mau lama-lama? Mau lama-lama? Dan lama-lama Tuhan cepat datang. Tapi waktu Tuhan datang, diambil apa tidak, itu persoalannya, ya. Siapkan diri saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan pembangunan gereja saat ini istirahat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Karena tukangnya betul-betul kosa waktu pengecoran, ya. Besok baru mulai kerja lagi. Tetap persembahan pengembangan gereja dialokasikan ke sana, ya. Bahkan persembahan yang lain. Terima kasih buat yang sudah membantu menyumbang baik material maupun dalam bentuk uang tunai, ya. Kami tetap tunggu itu bantuannya. Selama saudara lihat belum jadi, berarti kita harus tetap bekerja sampai kelas sekolah minggu selesai. PAUD bulan April sudah tatap muka, ya. Satu kelas akan dilaksanakan di dalam gereja karena gedungnya lagi dibangun. Itu saja, Tuhan Yesus berkati. Mari saya minta majelis buka kotak persembahan. Yang lain tolong ditutup meja perjamuan. Kita akan memberi persembahan. Kalau saudara datang sekeluarga, datang maju ke depan satu orang saja supaya tidak berhimpit-himpitan. Mulai dari kiri dan kanan, ya. Oh enggak, dilayani ya. Oke, ya. Sorry. Saudara nggak perlu keluar, ya, supaya tidak berdesak-desakan. Kita nyanyikan pujian apa? Surga panjang
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami kerjakan. Kami percaya hakikat dari ibadah itu sedang bekerja atas pribadi kami, mengubah kehidupan kami, makin menampilkan karakter Kristus dalam hidup kami, dalam kami berinteraksi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Apabila kami menghitung perbendaharaan jumlah yang kami miliki, tidak cukup untuk menghitung segala kebaikan. Bapa, kami akan pulang sebagai utusan-utusan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan memberitakan kematian-Mu, memberitakan kebangkitan-Mu kepada dunia, memberitakan keselamatan yang hanya ada di dalam Engkau kepada dunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sekali lagi kami berdoa Tuhan buat kota kami Jayapura. Kami berdoa untuk tanah Papua, provinsi Papua, Papua Barat, pegunungan pesisirnya, lembah-lembahnya, danau-danau, dimanapun ada kehidupan komunitas masyarakat. Lawat ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi. Ini tanah Injil-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit di tanah Injil ini lewat hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Bapak Wali Kota, memberkati juga Wakil Wali Kota, OPD. Kami berdoa untuk setiap distrik, kelurahan, RT, RW Tuhan. Kami berdoa untuk Provinsi Papua, para bupati yang ada di dalamnya, wali kota dalam kepemimpinan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Tuhan, Sekda. Kau memberkati para OPD di provinsi ini Bapak. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, semua para gubernur di Nusantara ini, para duta besar Tuhan yang ditetapkan, ditempatkan di negara-negara sahabat. Berikan kesehatan untuk para pemimpin bangsa kami. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja Betel Indonesia di mana kami bernaung. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang makin kudus, menjadi gereja yang sehat, gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan, baik di dalam maupun di beberapa negara. Kau berkati GBI Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak, menantu, cucu kami Tuhan. Kami berhadapkan pada tangan kasih-Mu. Kami akan berjalan dari hari ketiga bulan April ini terus melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan April, perayaan Jumat Agung dan Paskah, program-program pembangunan kelas PAUD, renovasi gereja, festival Paskah untuk anak-anak PAUD sekolah minggu, anak-anak Jalan Silvagria, juga Tuhan program untuk kami di Dosai. Engkau berkati peninjauan pada hari Rabu. Biarlah rumah doa itu boleh makin luas pelayanannya untuk Lembah Moi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tanda bersyukur semua korban yang kami arahkan. Kami sepakat ini untuk menunjang pembangunan. Tuhan Kau tolong. Cukupkan kiranya segala kebutuhan untuk transport, PK para pelayan, untuk kami bisa membayar rekening listrik dan rekening-rekening yang lain. Biar ini cukup Tuhan untuk pembiayaan orang-orang yang terlibat pelayanan. Keluarga gembala, Kau memberkati dengan semua yang Engkau percayakan untuk dikelola ini. Terima kasih. Kami akan lihat tingkap-tingkap langit dibuka bagi setiap orang yang dengan setia memberi. Kami akan melihat keberkatan terjadi di tengah kesulitan dunia ini. Kami akan melihat kecakapan mengelola dari semua berkat itu pada setiap jemaat. Bahkan jemaat tetap bisa memberi, bisa jadi berkat bagi banyak orang dalam keterbatasan, dalam hal kami mencukupkan diri ini.
Terima kasih Bapa. Saudara pulang bawalah berkat dari persekutuan ini. Biar kiranya kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya turun atas kita semua dengan melimpahnya dari siang ini sampai Maranatha. Kita angkat pujian, Kau Allah yang besar. Kau